Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini Bu Guru kirim video pembelajaran untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia di tema 1, subtema 1. Untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1, subtema 1, kita akan belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Kita simak baik-baik ya. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Baik, bacalah teks berikut dengan cermat. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Baik, dari teks tersebut kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana caranya? Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama, seperti yang sudah Bu Guru lakukan tadi. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Yang keempat, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke. Dari teks yang mengenai batik, kita akan menentukan kalimat utama. Kalimat utama terdapat pada kalimat pertama teks tersebut, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu adalah kalimat utamanya. Setelah itu, kita akan menentukan kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya terdapat pada kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima pada paragraf tersebut. Oke, jadi gagasan pokok pada teks tersebut adalah yang terdapat pada kalimat utamanya, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan gagasan pendukung yang pertama terdapat pada kalimat penjelas 1, yaitu cara membuat kain batik. Yang kedua terdapat pada kalimat penjelas 2, yaitu tempat asal kain batik. Dan yang ketiga terdapat pada kalimat penjelas 3, yaitu persebaran kain batik. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram.
Ayo, ingat kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks sebelumnya. Gagasan pokok pada teks sebelumnya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya yang pertama, cara membuat kain batik, tempat asal kain batik, persebaran kain batik. Oke, kita buat dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan contoh peta pikirannya ya. Gagasan pokok. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pokok kita buat di atas dengan menggunakan kotak. Oke. Untuk gagasan pendukungnya, kita buat garis ke bawah. Yang pertama gagasan pendukung 1, yang kedua gagasan pendukung 2, yang ketiga gagasan pendukung 3. Nah, ini adalah contoh peta pikirannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ayo, kita berlatih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tugas yang telah Ibu Guru berikan. Kerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.